Hello and welcome back sobat anime lovers. Kembali lagi bersama saya Joko di channel Hibari Studio. Gimana kabarnya hari ini? Apakah udah nemu waifu yang baru atau masih setia dengan waifu yang lama? Apapun pilihanmu, asalkan itu membuat kamu bahagia, terus lanjutkan dan nikmatilah. Dan ya, kali ini saya akan merekomendasikan pada kalian 7 anime dengan genre school comedy yang dijamin bakal bikin hari-hari kalian selalu ceria dan bahagia. Dan tentunya cocok banget bagi kalian yang lagi galau-galau nih. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Penasaran apa aja animenya? Yuk langsung aja kita ke videonya. Di posisi ketujuh ada Sakamoto Desuga. Anime ini menceritakan tentang siswa SMA kelas 1 atau tahun pertama yang bernama Sakamoto. Dia memiliki tampang yang keren boy. Tapi kayaknya enggak sih boy. Tapi dia memang memiliki semua kriteria untuk dikatakan sebagai masternya orang yang keren. Saat pertama kali masuk SMA pun, dia langsung mendapatkan perhatian tuh boy. Dari semua orang tentunya. Baik itu dari teman sekelas dia, teman kelas sebelah, guru, bahkan mak-mak kantin pun juga ikut dibuat takjub olehnya. Ya karena kekerenannya ini, gadis-gadis juga banyak yang mencintainya. Tapi tak heran boy, karena kekerenannya juga, sebagian kecil dari anak laki-laki juga turut membencinya boy. Ya mungkin karena faktor cemburu lah ya. Jadinya banyak anak laki-laki yang mulai menantangnya boy. Tapi sayang boy, tidak ada satupun yang berkutik dengan tingkahnya. Mau itu dikerjain, dikeroyok, atau bahkan mau dijebak sekalipun, si Sakamoto ini bisa menemukan jalan keluar yang tidak terduga boy, yang malah membuat dia makin keren lagi. Oke boy, selanjutnya di posisi ke-6 ada Lucky Star. Lucky Star merupakan sebuah anime yang diangkat dari manga Yonkoma dengan judul yang sama karya Kagami Yoshimitsu. Ceritanya berpusat pada kehidupan SMU 4 sekawan, yaitu Izumi Konata, Hiragi Kagami, Hiragi Tsukasa, dan Takarami Yuki. Ya, kalau bicara soal storyline-nya, anime ini bisa dibilang gak nyambung setiap episodenya boy. Bisa dibayangkan lah, anime ini disusun dari cerita-cerita pendek. Komedi yang disuguhkan dalam anime ini pun sebenarnya agak kejebang-kejebangan gitu boy. Ya, maksudnya permainan-permainan dengan istilah lokal mereka. Ada juga bumbu-bumbu wibuism di dalamnya boy. Ya walaupun sebenarnya tidak sulit untuk bisa membuat kalian tertawa berbahak-bahak. Walaupun kalian adalah orang yang awam dengan budaya Jepang dan 0% wibu boy. Oke boy, selanjutnya di posisi kelima ada Beelzebub. Anime ini menceritakan tentang kehidupan seorang berandal kelas kakap bernama Oga Tatsumi yang bersekolah di SMA Ishiyama, sebuah sekolah yang berisikan berandalan dan begundal remaja yang kasar dan barbar. Oga Tatsumi sendiri dikenal sebagai rampaging ogre dan ditakuti oleh sesama berandal karena sifatnya yang jahat dan tidak kenal ampun boy. Suatu hari saat dia menyerang sekelompok orang yang mengganggu tidurnya, ia menemukan seorang yang hanyut di sungai. Saat ia membelah orang itu, ia mendapatkan seorang bayi yang lucu. Saat melihat sorot mata Oga yang brutal dan kejam, bayi itu langsung terikat dengan Oga. Bayi itu mendatangkan banyak masalah bagi Oga, terutama jika bayi itu menangis. Maka semua orang di sekitarnya akan terkena setrum yang dahsyat boy, ya termasuk Oga itu sendiri. Setelah beberapa lama, Oga dikunjungi oleh Hildegard, seorang setan pelayan Demon King. Dan ternyata bayi yang diasuh oleh Oga itu adalah anak dari Demon King yang dibuang ayahnya ke dunia manusia boy. Dan kini Oga Tatsumi lah yang terpilih menjadi ayah bagi anak Demon King yang mengemban tugas untuk menghancurkan dunia suatu saat nanti itu boy. Wih, kebayang kan tuh, kalian tiba-tiba jadi bapak raja iblis. Meninggal kalian boy. Oke boy, selanjutnya di posisi keempat ada Gekan Shoujo no Zaki-kun. Anime ini menceritakan seorang siswi kelas 2 SMA bernama Sakura Chiyo yang disuarakan oleh Ari Ozawa. Bukan Ozawa yang kalian favoritin ya boy ya. Di suatu sore sepulang sekolah,
Alih-alih beranjak kembali ke rumah, Chiyo malah sedang berberes-beres mempersiapkan dirinya. Segenap keyakinan diri ia kumpulkan, dan tak lupa pula untuk merapikan wajahnya. Segala persiapan tersebut dilakukan oleh Chiyo untuk melakukan hal yang penting dalam hidupnya. Langkah kakinya pun beranjak menuju sebuah ruang kelas yang masih diisi oleh salah seorang murid, dan murid tersebut bernama Umetaro Nozaki yang disuarakan oleh Yuichi Nakamura. Dan sore ini juga Chiyo bermaksud untuk mengutarakan perasaan cintanya kepada Nozaki. Dengan segala keberanian yang sudah ia kumpulkan, Chiyo pun menyatakan perasaannya. Namun karena sedikit grogi, Chiyo malah mengatakan kepada Nozaki bahwa selama ini ia menjadi fans berat Nozaki. Waduh, apa yang didapat Chiyo pun ternyata tidak sesuai harapan dia, boy. Alih-alih mendapatkan jawaban atas pernyataan cintanya, ia justru mendapat tanda tangan tuh, boy. Mendapat tanda tangan dari Nozaki dengan nama Yume no Sakiko tuh, boy. Ya, Yume no Sakiko sendiri adalah nama mangaka dia, boy. Oke, lanjut. Di posisi ketiga ada Asobi Asobase. Anime ini bercerita tentang 3 karakter cewek yang masing-masing memiliki latar belakang yang anti mainstream, namun dipersatukan oleh ikatan batin mereka, boy. Honda Hanako yaitu putri dari keluarga sultan dan selalu mendapatkan nilai tinggi saat ujian dengan sistem kebut semalam. Ya, kayak kalian-kalian itu tuh. Kalau besok ada ujian, baru tuh belajar. Kemudian ada Olivia, si bule gadungan yang mengaku-ngaku sebagai murid pindahan dari Amerika, tapi aslinya cuman semiran doang tuh, boy. Dia hanya memanfaatkan si Honda Hanako demi memuaskan nafsu pribadinya, boy. Dan selanjutnya ada Nomura Kasumi yang juga selalu mendapatkan nilai tinggi saat ujian, kecuali dalam mapel bahasa Inggris. Ya, semoga kalian paham lah ya, apa hubungannya si Kasumi ini dengan si bule gadungan tadi tuh, boy. Oke, lanjut, boy. Di posisi kedua ada Danshi Kokosei no Nichijou. Anime ini bercerita mengenai keseharian siswa sekolah khusus laki-laki bernama SMA Sanada Utara. Tadakuni, Hidenori Tabata, dan Yoshitake Tanaka adalah sahabat yang memiliki kegilaan, imajinasi, dan gairah yang hampir sama. Bercerita mengenai kegiatan sehari-hari lucu mereka, yang salah satunya adalah dalam adegan mencari cinta sejati. Wow, kalian itu, boy, mencari cinta sejati tapi nggak dapet, boy. Ya sama kita berarti. Dan juga melakukan drama komedi konyol di jalanan, menjahili teman sekelasnya sampai memakai seragam wanita dan hal-hal konyol lainnya. Ada pula kejadian romantis pada saat matahari terbenam di tepian sungai. Ada seorang siswi wanita yang mengharapkan cerita cinta seperti dalam cerita novel cinta romantis. Anime ini penuh dengan kejadian aneh, lucu, yang bisa menghibur kalian dan membuat kalian terbahak-bahak setiap episodenya, boy. Dan ini dia, boy, di posisi pertama ada Saiki Kusuo no Saimen. Anime Saiki Kusuo no Saimen ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki SMA bernama Kazuo Saiki. Dia memiliki kekuatan supernatural yang bahkan bisa menghancurkan bumi tuh, boy. Waduh, awal kisah nih, boy. Dia nih lahir dengan memiliki kemampuan supernatural. Si Saiki Kazuo ini terlihat memiliki kehidupan yang mudah. Dia memiliki banyak kemampuan ESP, di antaranya kemampuan telepati, psikokinesis yang memungkinkannya untuk mendapatkan apapun yang diinginkannya. Saat masih TK pun, media mulai tertarik dengannya setelah beredar rumor bahwa dia tak pernah sekalipun kalah dalam pertandingan jangken. Kejadian itu membuatnya berpikir untuk tidak menggunakan kemampuannya di hadapan orang umum agar tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah seorang psikis atau cenayang. Kazuo pun berpendapat bahwa memiliki kekuatan super tidak seindah yang dipikirkan, boy. Ia mencoba untuk hidup dengan normal meski mempunyai kemampuan yang menyebalkan tersebut. Nah lo, yang punya kemampuan super aja pengen hidup normal. Nah kalian yang punya hidup normal, malah pengen punya kekuatan super. Buat apa sih, boy?
Ya, itulah tadi 7 rekomendasi anime dengan genre school komedi versi channel Hibari Studio. Semoga kalian terhibur dan bahagia selalu. Dan jangan lupa untuk senantiasa jaga kesehatan boy. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kalian boy. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar kami lebih termotivasi lagi boy. Ya mungkin itu saja, saya admin Joko, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, salam kuah.